Pemirsa, tak terasa pemilu kada sudah di depan mata. 27 November mendatang tentunya pesta demokrasi akan segera digelar untuk memilih pemimpin di daerah masing-masing. Tak terkecuali tentunya Kabupaten Logan Ilir yang kini sedang bersiap untuk menyambut pesta demokrasi, di mana hari ini dilakukan apel siaga pengawasan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2024 dan juga pemilihan bupati dan wakil bupati Logan Ilir 2024. Lantas seperti apa jalannya pelaksanaan apel siaga pengawasan? Bersama saya Firza Rizky, Anda menyaksikan inilah program khusus Society apel siaga pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dan pemilihan bupati dan wakil bupati Logan Ilir 2024. Selengkapnya untuk Anda. Kepada pembina apel, hormat! Break! Tegak! Break! Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Pelapor apel siaga pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 Sabtu 23 November 2024 siap. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Pengecekan peserta apel dipimpin oleh pembina apel. Dimohon pembina apel untuk memimpin pengecekan. Menggelar apel siaga patroli pengawasan Sabtu pagi. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mengokohkan komitmen pengawasan pemilu di tingkat daerah. Pemeriksaan barisan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan. Arahan Ketua Bawaslu Logan Ilir selaku pembina apel. Peserta apel diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Break! Ketua Bawaslu Logan Ilir selaku pembina apel memberikan amanat mengawal proses pemilu serentak, menjaga integritas dan melindungi hak-hak pemilih. Peserta apel yang terdiri dari seluruh anggota Bawaslu, mulai dari pengawas pemilu hingga tokoh masyarakat dari Forkopimda Kabupaten Logan Ilir telah bersiap untuk mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan kedisiplinan. Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Logan Ilir menekankan pentingnya integritas dan netralitas dalam pengawasan pemilu. Pesan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh peserta dalam menjalankan tugas mereka dengan tegas dan profesional. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Logan Ilir memberikan sambutannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam melaksanakan apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Ogan Ilir atau yang diwakili oleh Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Perwira Penghubung Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Bin Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Kepala Sekretariatan Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati seluruh OPD yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati sahabat-sahabat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan sahabat-sahabat PKD se-Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Pada saat ini adalah pada masa pengawasan di masa tenang. Besok akan dimulai masa tenang pada tanggal 24, 25, dan 26. Ini permulaan kita, kesiapan kita dalam melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024. Sahabat-sahabat Panwascam, sahabat-sahabat PKD, sahabat-sahabat sekretariatan, apakah kalian siap mengawasi? Terima kasih. Sahabat-sahabat, ingat bahwa sahabat-sahabat adalah ujung tombak dari pengawasan. Sahabat-sahabat telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif. Sahabat-sahabat harus paham, sahabat pun akan diawasi oleh masyarakat terkait dengan kinerja sahabat-sahabat, netralitas sahabat-sahabat sebagai penyelenggara. Sahabat-sahabat harus paham apa yang menjadi aturan yang akan sahabat-sahabat lakukan. Bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsi sahabat-sahabat. Pahami regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan serentak di tahun 2024. Maka itu akan menjadi rujukan sahabat-sahabat dalam melaksanakan pemilihan serentak di tahun 2024. Sehingga sahabat-sahabat akan menjadikan pesta demokrasi ini adalah pesta demokrasi yang berintegritas. Sahabat-sahabat harus paham sumpah dan janji sahabat-sahabat ketika sahabat-sahabat dilantik. Sahabat-sahabat, besok akan dimulai. Tugas sahabat adalah melaksanakan patroli pengawasan yang dimulai pada esok hari. Himbauan sudah kita laksanakan, himbauan sudah kita berikan bahwa besok tidak ada lagi yang namanya kampanye, baik itu di media sosial, media elektronik, dan kampanye dalam bentuk lainnya, kampanye tatap muka, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat harus paham, besok
adalah langkah awal kita untuk membersihkan dan menertibkan. Ini sahabat-sahabat paham bahwa regulasi mengatakan bahwa pasangan calon dan KPU akan menertibkan daripada yang namanya APK. APK yang diproduksi oleh kawan-kawan KPU, APK yang diproduksi oleh pasangan calon. Besok adalah batas akhir untuk pembersihan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya dan umumnya di Indonesia. Sahabat-sahabat, pastikan bahwa di masa tenang tidak ada hal-hal yang dilanggar. Sahabat-sahabat harus paham bahwa tugas pengawasan sahabat-sahabat tidak hanya terkait dengan pembersihan APK. Sahabat-sahabat pastikan tidak ada money politik yang menyebar pada saat masa tenang. Sahabat-sahabat pastikan tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada orang yang mempunyai hak pilih. Sahabat-sahabat pastikan tidak ada lagi penyebaran alat kampanye, tidak ada lagi penyiaran, tidak ada lagi bentuk-bentuk kampanye baik itu secara online maupun offline. Jadi sahabat-sahabat harus perhatikan apa yang menjadi regulasi yang mengatur tentang tugas dan kewajiban sahabat-sahabat. Pada tahapan pungut dan hitung, sahabat-sahabat harus tegaskan kepada sahabat-sahabat PTPS apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sahabat-sahabat PTPS. Ada 5 kegiatan yang memang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat PTPS, dari persiapan pemungutan suara sampai nantinya pergeseran kotak suara menuju PPS. Sahabat-sahabat pastikan itu. Sahabat silakan laksanakan apa yang menjadi aturan dalam pembinaan kawan-kawan PTPS, sehingga pada nantinya ketika tanggal 27 November tahun 2024 pelaksanaan pungut dan hitung tidak terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Itu harapan kita bersama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi perhatian. Terakhir saya pesan kepada sahabat-sahabat, tetap jaga kesehatan, tetap jangan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena sahabat-sahabat perlu semangat, perlu waktu, perlu kesehatan yang akan menunjang kinerja sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, Allahumma fiqh lakum bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan ini adalah bentuk kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan patroli siaga patroli pengawasan pada tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, mari secara beramai-ramai kita datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 untuk menentukan pilihan. Ingat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ada di tangan masyarakat. Dan kami juga menyampaikan bahwa dan pengawas Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir yang ada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya siap untuk mengawasi, dan jangan lupa
sekalian, acara ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta kemarin, yang kita kabupaten kota juga hadir, dan seluruh kabupaten kota se-Indonesia wajib menindaklanjuti kegiatan apel siaga ini dan kesiapan patroli pengawasan pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024. Pertama-tama saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian, satu yang rekan-rekan pengawas harus pahami, pastikan paham dengan regulasi atau aturan dan tugas fungsi dari pengawas itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 7 Perbawaslu nomor 20, Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 124. Semuanya harus paham sesuai dengan jenjang dan tingkatan masing-masing. Panwascam paham dengan tugasnya, PKD paham, dan PTPS juga harus paham. Kedua, pastikan rekan-rekan penyelenggaraan pada pelaksanaan pilkada ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan PKPU 17 tentang pungut hitung, PKPU 18 tentang rekapitulasi, PKPU 2 tentang jadwal dan tahapan penyelenggara, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Yakinkan bahwa sahabat-sahabat itu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga, untuk rekan-rekan PKD, kalian adalah ujung tombak yang berada di wilayah desa dan kelurahan. Tugas kalian tidak ringan. Dalam satu desa atau satu kelurahan, hanya satu orang pengawas yang mengawasi beberapa TPS di desa tersebut. Artinya rekan-rekan harus mobile. Aplikasi Swasli harus dilakukan dengan baik. Pemlaporan hasil atau LHP atau POM-A semuanya harus terisi dengan baik dan terdokumen dengan baik. Itu bukti kinerja sahabat-sahabat sebagai pengawas. Jangan jadi pengawas hanya duduk dan mendengar. Ketika ada permasalahan di TPS, di PPS tidak mengerti cara menyelesaikannya. Seluruh permasalahan yang ada di TPS dan desa harus diselesaikan sesuai dengan tempat atau wilayah masing-masing. Apabila tidak bisa diselesaikan, silakan berkomunikasi dengan satu tingkat di atasnya. Apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan seluruh elemen dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Ogan Ilir sebagai representasi pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya Bawaslu dalam memastikan pengawasan pemilu berjalan dengan optimal. Kehadiran Sekda mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan pengawas pemilu dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan terpercaya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Masyuriyati atas kata sambutan yang luar biasa semangat pada pagi hari ini, Sally. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama kata sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Bapak Haji Muhsin Abdullah. Saya juga ingin mulai dengan yel-yel ya. Mohon izin Pak Bawaslu dan Kapolres. Apa tadi? Bersama rakyat, bersama Bawaslu. Alhamdulillah, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih serta memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap stakeholder
dalam melaksanakan apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024. Saya melihat dan menyaksikan betapa siapnya teman-teman dari Bawaslu dan seluruh anggotanya terus jaga kesiapan, kekompakan, dan sinergisitas ini untuk melaksanakan pengawalan pelaksanaan kegiatan pemilu kada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pilkada serentak di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang terbesar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Untuk itu, kerja keras, sinergisitas, serta soliditas seluruh jajaran Bawaslu sangat diperlukan agar pelaksanaan seluruh tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman, damai, dan bermartabat, serta dapat mencapai target partisipasi dapat diraih. Tentunya gelaran ini memperkokoh komitmen kita bersama untuk membuktikan kembali bahwa pelaksanaan pesta demokrasi di pilkada ini harus sukses layaknya Pileg dan Pilpres kemarin. Seperti kita ketahui bersama bahwa aspek pengawasan sangat penting. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat pemungutan suara, tetapi di setiap tahapan penyelenggaraan. Saya berharap dengan adanya kegiatan apel siaga ini, kita semua dapat memaknai penyelenggaraan pemilu secara utuh dan dapat berlangsung luber dan jurdil serta terlaksananya sesuai regulasi yang berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, khususnya kepada Panwascam dan PKD, sedikit kami tambahkan bahwasanya saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat saya sebelumnya sudah pernah menerima pembinaan dan sudah dilaksanakan BIMTEK ataupun pelatihan-pelatihan. Artinya saudara-saudara sudah dibekali tentang dinamika pelaksanaan pengawasan pemilu. Nah, semua yang saudara dapat selama ini, semua regulasi yang sudah disampaikan kepada saudara-saudara, itulah sebagai bekal saudara dalam melaksanakan tugas. Artinya saudara-saudara sedikit beda dengan masyarakat lain karena sudah mendapat mandat dan sudah mendapat wewenang dan sudah mendapat tugas yang khusus untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kada serentak di Kabupaten Ogan Ilir ini. Tapi yakinlah, walaupun ini tugas saudara, rakyat siap mendukung dan rakyat siap bersama-sama untuk mengawasi pemilu kada di Kabupaten Ogan Ilir ini. Kami dari jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir telah menginstruksikan juga kepada para perangkat pemerintah baik di tingkat kecamatan dan tingkat desa dan juga kepada masyarakat. Mari kita turut serta mengawasi pelaksanaan pemilihan ini agar dapat menghasilkan demokrasi yang betul-betul berkualitas dan pada akhirnya mendapatkan pimpinan juga yang berkualitas. Mari pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat bekerja, jaga kesehatan dan jaga stamina agar betul-betul tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pesan dari kami, dan terakhir kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah senantiasa kita mohonkan ampunan. Dan pada kesempatan ini juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran, terutama kepada Forkompimda, baik itu Polres, TNI, Kajari, dan juga Bawaslu, dan juga BIN yang sudah bekerja sama selama ini, yang sudah terjalin koordinasi dan komunikasi sehingga tugas ini betul-betul dapat dirasakan dengan lancar berkat kerjasama dan berkat koordinasi kita semua. Mari kita jalin terus komunikasi dan koordinasi ini sampai berakhirnya pelaksanaan demokrasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Demikian dari kami. Akhirnya kami ucapkan Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu Mas Suryati sebagai perwakilan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hari ini hadir tentunya mengikuti apel siap siaga pengawasan. Seperti apa Bu melihat tentunya euforia terjadi di Kabupaten Ogan untuk menyambut pesta demokrasi? Ya, kalau dilihat dari acara hari ini, seluruh jajaran Bawaslu dari Kabupaten Ogan Ilir sampai PPD itu mempunyai semangat yang kuat dan semangat yang tinggi untuk melakukan proses pengawasan pada pilkada serentak kali ini. Dan juga kami berharap kepada seluruh pengawas sesuai dengan jajaran masing-masing untuk taat dengan aturan dan memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawas itu sendiri. Baik Ibu Mas Suryati, seperti apa sinergitas dan kolaborasi koordinasi antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Ogan Ilir Bawaslu UI sejauh ini? Selama ini dari tahapan awal pemilu 2024 itu komunikasi, konsultasi, apapun sifatnya koordinasi itu sangat bagus yang dilakukan oleh rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Ada apa masalah yang mungkin tidak bisa terselesaikan di tingkat kabupaten, rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan konsultasi, mohon bimbingan dan arahan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Memastikan bahwa netralitas ASN ini dikedepankan seperti apa? Pesan dari Bapak kepada seluruh jajaran ASN yang ada di Ogan Ilir dan juga memastikan kepada masyarakat bahwa ASN di Ogan Ilir benar-benar netral. Benar, jadi kita tidak ikut terlibat dalam kampanye, tidak ikut dalam dunia politik, tidak ikut. Jadi mereka bekerja seperti biasa sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan menjalin koordinasi sesama OPD perangkat daerah, terutama dari Kesbangpol dinas yang terkait dengan pemilihan ini, Kesbangpol itu menjalin komunikasi dengan pihak KPU maupun Bawaslu dan juga para jajaran terdekat. Dan itu sudah kita laksanakan pada saat rapat utama hari di kantor dan juga surat edaran Bupati. Surat Bupati sudah menghendaki mengimbau agar adanya netralitas ASN. Baik, artinya sinergitas, kolaborasi, koordinasi sudah dilakukan ya Pak ya? Antar stakeholder terkait. Sudah terkaitnya. Baik, terakhir Pak Sekda bisa disampaikan kepada masyarakat sekali lagi Pak untuk menggunakan hak suara mereka di 27 November mendatang dan memastikan bahwa Ogan Ilir akan zero konflik tentunya. Silakan. Ya, jadi kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir khususnya, mari kita laksanakan pesta demokrasi ini dan mari kita gunakan hak pilih kita pada saat tanggal 27 November nanti. Mari kita ramai-ramai datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasi kita dengan melakukan pencoblosan di saat tanggal nanti. Karena partisipasi masyarakat sangat kami harapkan demi suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Terima kasih Pak Sekda. Semoga sehat selalu. Apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir menjadi wujud kesiapan semua pihak dalam mengawal proses demokrasi yang aman dan kondusif. Kapolres Ogan Ilir hadir dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Polri untuk mendukung pengawasan pemilu melalui pengamanan yang maksimal. Kehadiran Kapolres menunjukkan sinergitas antara aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu dalam menjaga stabilitas keamanan serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar tanpa gangguan. Pemirsa, baru saja tentunya sudah dilangsungkan prosesi apel siaga pengawasan pemilu kada, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan, juga pemilihan bupati dan wakil bupati Ogan Ilir 2024. Dan tadi sudah didengarkan tentunya sambutan dari Ketua Bawaslu Ogan Ilir, juga anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, dan sekarang sedang berlangsung yaitu pidato atau sambutan dari Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Adapun para peserta yang hadir di apel siaga pengawasannya adalah tentunya seluruh stakeholder terkait, diantaranya adalah seluruh panitia pengawas di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, dan tentunya juga tim dari pengamanan, baik TNI, Polri, Satpol PP, dan lain sebagainya. Tentunya mereka bersinergi untuk memastikan jalannya tentunya pemilihan kepala daerah serentak akan berlangsung 27 November mendatang, tentunya sesuai dengan azas pemilu, yakni berlangsung dengan luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan juga jurdil, jujur, dan adil.
Dan tentunya ini mengharapkan agar pemilu kada di Kabupaten Ogan Ilir khususnya dapat berlangsung dengan aman, damai, serta riang gembira. Lalu seperti apa jalannya pelaksanaan apel siaga, dan kita masih akan mengikuti jalannya apel siaga pengawasan untuk pemilu kada Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kabupaten Ogan Ilir. Mari kita saksikan. Keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi ini yang aman, tertib, lancar, dan sukses bukan dari banyaknya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak. Sekali lagi saya ingatkan, rekan-rekan diberi kewenangan untuk mengawasi dan untuk menindak. Tapi kita samakan persepsi bahwasannya kesuksesan pesta demokrasi ini kita nilai dari amannya, lancarnya pelaksanaan ini, bukan dari banyaknya jumlah penindakan yang rekan-rekan bisa lakukan. Sepakat ya? Sepakat rekan-rekan? Jadi kita harus samakan persepsi bahwasannya kesuksesan ini adalah lancarnya, tertibnya, amannya pelaksanaan pesta demokrasi. Kami dari pihak kepolisian akan mendukung rekan-rekan semua dalam pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu, rekan-rekan, untuk tingkatkan komunikasi dan kerjasama di lapangan. Rekan-rekan kenali semua petugas yang ada di lapangan, baik itu di tingkat kecamatan secara berjenjang. Untuk di tingkat desa, para PKD juga harus mengetahui siapa-siapa saja yang bertugas di sana. Kami dari pihak kepolisian mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di desa ada semua personilnya di sana. Seluruh kegiatan ini dikawal oleh pihak kepolisian dan TNI dan kita semua. Oleh sebab itu rekan-rekan, saya harapkan bisa bekerja sama dengan baik di lapangan, komunikasikan dengan baik. Ada hal-hal yang kiranya tidak benar, segera dikomunikasikan. Rekan-rekan harus tahu berapa nomor teleponnya, siapa orang yang bertugas di sana. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan ada kendala, rekan-rekan susah untuk komunikasi. Sekali lagi saya tekankan, tingkatkanlah komunikasi dan kerjasama di lapangan. Yang terakhir, rekan-rekan semua, tolong jaga kesehatan, jaga mentalnya, siapkan mental, siapkan fisik semuanya. Ini adalah gong final pelaksanaan pesta demokrasi yang sudah kita laksanakan, rangkaiannya sudah sekian bulan. Inilah finalnya. Memang ini akan menguras tenaga, tapi inilah yang benar-benar final yang harus kita jaga. Semoga saja semua yang kita lakukan ini mendapat ganjaran ibadah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres. Rangkaian acara apel pun
Sudah ada Kapolres Ogan Ilir, Pak Bagus, AKBP Bagus Surowibowo ya. Pak Bagus, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita ingin tahu Pak, jelang tentunya pemilu kada sudah di depan mata, tinggal beberapa hari lagi. Seperti apa Pak pengamanan untuk jelang pilkada? Berapa jumlah personel yang diterjunkan? Terima kasih Pak. Yang intinya kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Ogan Ilir siap untuk mengamankan seluruh rangkaian pesta demokrasi ini. Yang tentunya kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari personel sampai sarana prasarana yang dibutuhkan. Untuk personel sendiri kita terjunkan kurang lebih sekitar 327 personel. Itu adalah 2/3 dari total kekuatan kita. Baik, 327 personel itu full semuanya dari Polres Jajaran Polres Ogan Ilir atau ada tim gabungan juga Pak? 327 itu dari Polres Ogan Ilir saja, tapi nanti kita ada berbantuan juga dari Polda juga sejumlah 20 personil. Kemudian di sini juga ada Brimob Kompi C Tanjung Senai yang mungkin juga nanti pastinya akan membantu kami dalam pelaksanaan pengamanan. Baik, di 16 kecamatan jelang pemilihan kepala daerah, apakah sudah banyak laporan-laporan dari warga mungkin Pak yang masuk? Lalu seperti apa penanganannya dan memastikan bahwa sampai dengan hari pencoblosan tentunya semua berjalan aman dan damai? Alhamdulillah kami sampai saat ini belum ada laporan-laporan yang mengarah kepada tindak pidana. Yang jelas kami dari pihak kepolisian tetap melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, di mana kita sudah melakukan kegiatan patroli, kemudian cooling system, kita sudah sambang-sambangi kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mana tujuannya untuk bisa bersama-sama kita berkolaborasi untuk mensukseskan pesta demokrasi ini. Baik, Pak Bagus memastikan bahwa Ogan Ilir zero konflik selama tahapan dan jelang pelaksanaan pilkada. Apa yang ingin disampaikan, dihimbau kepada seluruh tentu baik penyelenggara, baik peserta pemilu dan juga tentunya tim sukses dan masyarakat tentunya. Dan tentunya juga mengharapkan agar menolak politik uang serta juga black campaign. Baik untuk seluruh masyarakat, stakeholder, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Ilir, marilah kita satukan persepsi, satukan semangat pesta demokrasi ini untuk membangun daerah kita, dalam hal ini Kabupaten Ogan Ilir. Siapapun yang terpilih kita harus dukung untuk bisa terlaksananya pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Semoga sehat selalu, salam buat timnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ada kurang lebih 16 kecamatan ya Bu ya? Iya. Panwascam. Berapa jumlah total personil Panwascam khususnya di bawah jajaran Ibu yang siap untuk mengamankan atau mengawasi pemilu ini? Baik, kalau personel yang hadir pada kegiatan apel patroli siaga di masa tenang pada hari ini dihadiri oleh 16 kecamatan Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir. Satu kecamatan mempunyai personil 3 komisioner pimpinan pada tingkat kecamatan, dan juga tingkat kecamatan ada kesekretariatan berjumlah 8 orang. Pada tingkat desa seluruh kecamatan tadi semuanya 48. Pada tingkat panwas pengawas kelurahan dan desa itu setiap desa ada 1 yang berjumlah 241. Pada tingkat TPS menyesuaikan dalam
jumlah TPS yaitu 667 TPS itu adalah yang termasuk juga TPS khusus. Baik Ibu Dewi, bagaimana memastikan bahwa personil Ibu siap untuk mengawasi dan memastikan bahwa mereka semua tampil dengan prima nanti pada saat di hari jelang pilkada tentunya? Ya, yang pastinya sebelum pelaksanaan pada tanggal 27 November di hari H pemungutan dan penghitungan suara, personil kami sudah melaksanakan peningkatan kapasitas baik itu seluruh Panwas se-Kabupaten Ogan Ilir dan juga PKD se-Kabupaten Ogan Ilir dan juga disusul oleh pengawas TPS se-Kabupaten Ogan Ilir sudah melaksanakan peningkatan kapasitas untuk mempersiapkan diri dalam pengawasan pada tugas dan fungsi. Di samping saya sudah ada mewakili Dandim yaitu bagian penghubung, perwira penghubung yang itu adalah Mayor CPM Abdul Wahab ya. Pak Abdul, ini tentunya Dandim juga berkolaborasi bersinergi bersama Polri tentunya untuk dapat mengamankan pilkada. Kolaborasi dan sinergitas seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari Dandim 0402 Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. Dalam hal ini saya ditunjuk untuk ikut di dalam pengamanan Ogan Ilir dan untuk mengkondisikan daripada jalannya pelaksanaan pilkada ini. Untuk itu kami di Ogan Ilir ini Forkopimda ya saya nyatakan cukup ya bagus di dalam hal ini menangani semuanya. Ya kami selalu berkoordinasi apapun yang terjadi dalam hal sekecil apapun sehingga dapat mengatasi secara bersama-sama dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak Abdul, berapa jumlah personel dari TNI sendiri yang diterjunkan Pak untuk pengamanan pilkada 27 November mendatang? Ya, kita di daerah Ogan Komering ini terdapat 5 korangil, jadi penempatan di dalam 16 kecamatan ini itu kita sebar lebih kurang 170 orang dalam pelaksanaan untuk mengawasi dan melaksanakan pengamanan turut serta di dalam dengan Polri kemudian dengan stakeholder yang lainnya. Jumlah personel TNI-nya sendiri berapa Pak totalnya? Lebih kurang 170 orang. Baik, terakhir Pak Abdul bisa disampaikan kira-kira dari TNI mewakili TNI untuk khususnya mewakili Dandim, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tentunya pemilu kada ini dapat berjalan dengan aman, damai, tetap riang gembira dan semuanya berjalan dengan lancar, zero konflik tentunya. Terima kasih, kami himbaukan kepada seluruh rakyat Ogan Ilir agar kita ciptakan kondisi yang kondusif, aman dan tidak terjadi apa-apa. Di dalam hal ini kita manfaatkan agar gembira ria, ya. Kita jadikan pemilu kada ini sebagai memilih pemimpin kita yang sesuai kita harapkan. Kemudian dalam pelaksanaan pemilu tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Kemudian selalu tetap menjalin silaturahmi dan semuanya kita doakan agar sukses di dalam rangka pemilu kada ini agar kita dapat menghasilkan pemimpin kita. Kita tidak ada politik-politik apapun lainnya, dan jelas kita mendukung kebijakan daripada pemerintah. Siapa yang terpilih itu yang kita dukung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahab. Apel siaga patroli pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir resmi ditutup dengan penampilan meriah dari marching band yang menambah semangat para peserta, serta hiburan rakyat yang disuguhkan oleh band lokal sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang turut mendukung suksesnya acara ini. Kehadiran hiburan ini tidak hanya memberikan suasana yang lebih ceria, tetapi juga menguatkan semangat kebersamaan dalam menjaga kelancaran pemilu. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya pemilu yang damai, aman, dan berkualitas di Kabupaten Ogan Ilir.
Selatan, serta pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir 2024. Tentu kita mengharapkan bersama agar pemilu kada di 27 November mendatang dapat berjalan tentunya dengan aman, damai dan riang gembira, serta menjunjung tinggi azas puber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Mari gunakan hak suara Anda di 27 November mendatang untuk menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan, dan mari kita song-song masa depan yang jauh lebih baik. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Firza Rizky. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.